Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ima, NIM 19044110030 dari kelas DMJA. Nama saya Hanif Ramadan dari kelompok 5, kelompok TCP, Desain Manajemen Jaringan. Saya Muhammad Bakran Zainul Zubair, NIM 1904411000127 dari kelas Desain Manajemen Jaringan 3A, kelompok 5. Saya Mubarok, NIM 1904411000068, kelas Desain Manajemen Jaringan 3A. Nama saya Alfi Nurilinsani dengan NIM 154, kelas Desain Manajemen Jaringan 3A. Pengertian dan fungsi TCP. TCP adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan dipergunakan dalam komunikasi data dalam Local Area Network, LAN maupun Internet. TCP, Transmission Control Protocol, merupakan protokol berorientasi koneksi. TCP menimbulkan overhead tambahan untuk menambahkan fungsi. Fungsi tambahan yang ditetapkan oleh TCP adalah pengiriman urutan yang sama, pengiriman yang handal, dan flow control. Protokol ini yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. TCP banyak digunakan untuk aplikasi browsing, chatting, email, dan sebagainya. TCP menjadi salah satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Saya akan menjelaskan cara kerja TCP atau IP. Layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP atau IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Jadi cara kerja TCP ini yaitu setiap lapisan komputer menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirimkan ke lapisan transport dalam bentuk-bentuk paket dengan panjang tertentu. Protokol menambahkan sejumlah bit pada setiap paket sebagai header yang berisi informasi mengenai urutan segmentasi untuk menjaga integritas dan bit-bit parity untuk deteksi koreksi kesalahan. Dari lapisan transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke lapisan network atau internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header oleh protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat pengirim, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Kemudian terjadi pengarahan routing data yakni ke network dari interface yang mana akan dikirimkan. Selanjutnya, data menuju network access layer atau data link, di mana data akan diolah menjadi frame-frame menambahkan informasi kendala dan address pada level link. Protokol pada lapisan ini menyiapkan data dalam bentuk yang paling sesuai untuk dikirimkan melalui media komunikasi tertentu.
Terakhir, data akan sampai pada physical layer yang akan mengirimkan data dalam bentuk besar-besaran listrik atau fisik seperti tegangan, arus, gelombang radio maupun cahaya, sesuai dengan media yang digunakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang model TCP. Model TCP. TCP atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. TCP atau IP merupakan jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport pada jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP address) yang mengizinkan banyak komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat portable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, TCP ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama network access, internet layer, transport layer, application layer. Nah, ini fungsi dari beberapa model TCP yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama network access, berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Network access layer terbawah dari model TCP atau IP. Internet layer berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Transport layer berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu CPT, TCP, dan UDP. Dan yang terakhir adalah application layer, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, yaitu Telnet, FTP, HTTP, SNMP, bekerja pada lapisan ini. Baik, sekian dari saya. Karakteristik TCP. Yang pertama, reliable. Data yang ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket positif acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket dari penerima, maka segmen TCP akan ditransmisikan ulang. Pada pihak penerima, segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang untuk mengurutkan segmen-segmen TCP. Yang kedua, connection oriented atau berorientasi sambungan. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP atau TCP connection termination. Yang ketiga, full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Yang keempat, memiliki layanan flow control. Untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan,
pada satu waktu yang akhirnya membuat macet jaringan Internet Network IP atau TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya, TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Yang kelima, melakukan segmentasi. Melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi atau dalam DARPA Reference Model. Yang keenam, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi yang agar saling dapat berkomunikasi. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan TCP. Pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nomor 1, yaitu protokol yang bisa diarahkan. Artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan, serta membantu jika jaringan mengalami kegagalan protokol dapat mengarahkan data melalui jalur yang lain. Yang kedua adalah memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga adalah bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Berikut adalah beberapa kekurangan dari TCP. Yang pertama adalah memungkinkan terjadinya buffer overflow attack. Dengan kata lain, kelebihan muatan. Yang kedua adalah denial of service, menjadikan service tidak dapat digunakan lagi. Target denial of service yaitu koneksi jaringan terhubung antar service dan user, sistem operasi yang digunakan, dan aplikasi yang menyediakan service. Sekian penjelasan Kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Dalam artian, TCP mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja TCP atau Transmission Control Protocol. Pada saat melakukan tugasnya, protokol TCP memiliki beberapa prinsip kerja. Prinsip kerja sebuah protokol ini akan menjadi referensi bagi pembuat program atau admin jaringan untuk memilih protokol apa yang nanti akan digunakan untuk bisa melakukan transmisi data.
Pertama, connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Proses pembuatan koneksi TCP disebut dengan three-way handshake. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar TCP window. Yang kedua, reliable transmission. Data yang dikirim ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan sesuai dengan nomor urut yang unik di setiap byte data, dengan tujuan agar data dapat disusun kembali setelah diterima. Pada saat transmisi, bisa jadi data dipecah atau difragmentasi, hilang atau tiba di device tujuan tidak lagi urut. Pada saat data diterima, paket data yang diduplikat akan diabaikan dan paket data yang tidak sesuai dengan urutannya akan diurutkan agar dapat disusun kembali. Yang ketiga, error detection. Jika terjadi error, misalnya ada paket data yang hilang pada saat proses transmisi, bisa dilakukan pengiriman ulang data yang hilang untuk menjamin integritas setiap segmen TCP. TCP mengimplementasikan perhitungan TCP checksum. Yang keempat, flow control. Mendeteksi supaya satu host tidak mengirimkan data ke host lainnya terlalu cepat. Flow control akan menjadi sangat penting ketika bekerja di lingkungan di mana device satu dengan device yang lain memiliki kecepatan komunikasi jaringan yang beragam. Sebagai contoh, ketika PC mengirimkan data ke smartphone, kemampuan PC dengan smartphone. Yang kelima, segment size control. Mendeteksi besaran MSS atau maximum segment size yang bisa dikirimkan supaya tidak terjadi IP fragmentation. MSS adalah informasi ukuran data terbesar yang dapat ditransmisikan oleh TCP dalam bentuk segmen tunggal. Informasi MMS ini dalam bentuk format bytes. Untuk performa terbaik, MSS bisa ditetapkan dengan ukuran yang cukup kecil untuk menghindari fragmentasi IP. Fragmentasi IP dapat menyebabkan hilangnya data dan retransmisi yang berlebihan. Yang keenam, congestion control. Prinsip kerja TCP yang terakhir ini cukup penting, yaitu congestion control. TCP menggunakan beberapa mekanisme untuk mencegah terjadinya congestion pada network. Mekanisme yang dilakukan salah satunya adalah mengatur aliran data yang masuk ke dalam network. Sekarang saya akan membahas tentang contoh kerja TCP. Yang pertama, jika ada data yang akan dikirim dari komputer 1 ke komputer 2. Komputer 1 ini adalah komputer server dan komputer 2 adalah komputer klien. Semisal, komputer klien sedang membuka google.com, sedangkan komputer server adalah server dari Google-nya. Lalu, komputer server mengirim data ke komputer klien seperti gambar, homepage, dan lain-lain. Jika memakai TCP, data yang akan muncul akan tersusun rapi dan berurutan sesuai dengan desain yang ditentukan seperti layout, gambar, header, dan lain-lain. Sedangkan jika tidak memakai TCP, data tetap akan terkirim, namun akan tersusun acak atau tidak berurutan. Lalu saat kita akan melakukan download, jika tanpa TCP, data tidak akan full 100% terkirim. Data juga tidak akan dijamin akan sampai ke komputer klien. Semisal, data yang rusak, hancur, atau mati di jalan ini, data tersebut akan terkirim, namun filenya tidak bisa dibuka karena sudah rusak atau tidak utuh lagi ketika diterima oleh komputer klien.
Namun jika menggunakan TCP, semisal ada data yang rusak atau kurang, akan diperbaiki terlebih dahulu. Dia akan meminta dikirim ulang data lagi, sehingga jika memakai TCP, download pasti akan selesai 100% dan keutuhan data akan terjamin sehingga file bisa dibuka. Sekarang contoh kedua. Semisal komputer klien ini membuka Facebook, lalu komputer server adalah server dari Facebooknya. Bagaimana komputer server bisa mengenali komputer klien? Pertama, komputer klien akan meminta sinkronisasi dari komputer server, seperti homepage dan lain-lain. Yang kedua, komputer server akan sinkronisasi acknowledgement. Jadi, komputer server akan mengenali sinkronisasi request dari komputer klien. Lalu, yang ketiga, komputer klien akan acknowledgement received. Pengenalan diterima sehingga bisa saling bertukar data. Selama sinkronisasi, komputer server dan komputer klien akan saling meminta data terus-menerus. Dan komputer server memastikan tetap terhubung dengan komputer klien. Walaupun komputer klien hanya men-scroll atau mendiamkan halaman Facebook tersebut, jadi di belakang layar tetap saling memastikan saling terhubung. Sekian presentasi dari saya tentang cara kerja dari TCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi TCP. Apakah itu fungsi dari TCP? TCP merupakan aturan serta konsep mengolah data dari komputer yang nantinya akan dikirim serta diterima komputer memakai jaringan internet. Namun, sebelum data tersebut akan dikirim atau diterima, maka harus melewati beberapa tahapan serta proses secara hardware dan software. Agar komputer dapat terhubung dengan internet, maka opsi komputer harus tersambung dengan jaringan memakai kabel atau tidak. Setelah itu akan diberi IP address supaya nantinya dapat berkomunikasi dengan perangkat lain pada jaringan internet. Kelebihan TCP. Yang pertama, bisa diarahkan. Artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga, bersifat open platform, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. 4. Karena sifatnya terbuka, TCP bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda. Kelima, dapat dijalankan pada jaringan Ethernet, token ring, dan bahkan melalui sambungan telepon. Dan yang terakhir, TCP menggunakan skema yang umum, maka semua sistem dapat mengirimkan data ke alamat sistem yang lain. Kekurangan TCP. Jika mengirimkan data yang kecil akan lebih sulit karena harus handshaking terlebih dahulu sehingga lebih lambat daripada UDP. Dan yang kedua, tidak bisa broadcast karena TCP bersifat one-to-one, jadi mengirim data satu persatu. TCP dan UDP memang sangat erat dan sulit dipisahkan. Meski begitu, keduanya memiliki perbedaan-perbedaan. Setelah memahami penjelasan sebelumnya, kini saatnya untuk membahas perbedaan dari keduanya. TCP adalah protokol yang dapat diandalkan karena jika sambungan terputus saat mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta kirim ulang dan semua pesan akan hilang, sehingga membutuhkan proses untuk menyatukannya dan menjadikan TCP disebut dengan protokol yang berat atau heavyweight. Sedangkan UDP bisa dikatakan tidak dapat diandalkan karena jika mengirimkan suatu pesan atau data,
kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum, dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak. Dan UDP merupakan protokol ringan atau lightweight. Tidak ada permintaan pesan, tidak ada track koneksi, dan yang lainnya, hanya menjalankan dan melupakannya. Dilihat dari karakteristiknya, TCP merupakan protokol yang berorientasi sambungan atau connection oriented. Dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Sedangkan UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan sebuah negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Dilihat dari contoh aplikasinya juga berbeda. Contoh untuk TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Lalu contoh aplikasi untuk UDP adalah SNRPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Jenis port yang digunakan. Perbedaan TCP dan UDP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Sementara untuk UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah referral port, well known port, dan register port. Transmisi data. Proses transmisi data TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sedangkan pada UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Untuk mengetahui lebih jelas, saya telah melampirkan link. Pengertian TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol yang dapat dipercaya dan dirancang untuk menyediakan alur data pada jaringan internet yang secara umum diketahui dengan kondisi tidak dapat dipercaya, serta dirancang untuk beradaptasi dengan peralatan jaringan-jaringan terhadap berbagai macam permasalahannya. Dirancangnya protokol ini untuk dapat dipercaya, maka TCP bersifat connection oriented dalam mengirimkan data. TCP menjamin data yang terpercaya dengan menggunakan ARQ atau Automatic Repeat Request. ARQ akan mentransmisikan secara otomatis berdasarkan informasi gagal diterimanya data ACK atau acknowledgement dari penerima data. Untuk menjamin kontrol efektif terhadap hambatan, maka dilakukan dengan cara mengestimasi delay dari transmisi round trip time secara akurat, sehingga dengan mempergunakan informasi balasan dari jaringan tersebut, maka dapat mendeteksi sebuah kemacetan jaringan dan menyelesaikannya. Protokol TCP juga merupakan protokol yang paling stabil dan bisa digunakan untuk aktivitas secara bersamaan seperti memutar video streaming sambil browsing dan lain-lain. Saya akan membahas tentang contoh, bagian, dan kegunaan dari TCP. Di TCP terdapat 3 contoh. Yang pertama ada Telnet, yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Di TCP itu sendiri mempunyai beberapa bagian atau layer. Yang pertama ada IP atau Internet Protocol yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. Yang kedua ada TCP atau Transmission Transfer Protocol yang berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu client ke server. Yang ketiga ada socket, yaitu merupakan nama yang diberikan kepada
rutin paket yang menyediakan akses ke TCP atau IP pada kebanyakan sistem. Dan selanjutnya itu fitur-fitur yang ada di TCP ada 7. Yang pertama, connection oriented atau berorientasi sambungan, yaitu sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Jadi, sebuah aplikasi yang meminta koneksi untuk menggunakannya dalam transfer data. Dan yang kedua itu point-to-point communication, di mana TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi, dan setiap koneksi TCP pasti memiliki dua titik, dan TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Dan yang ketiga itu reliability, di mana TCP akan menjamin bagi data yang dikirimkan dalam koneksi dapat terkirim dengan pasti tanpa ada yang hilang atau double. Dan untuk menjamin pengiriman data, maka TCP akan membuat sebuah host pengirim membuat koneksi establish connection terlebih dahulu dengan host tujuan sebelum mengirimkan data. Dan yang keempat, full duplex connection, di mana koneksi TCP yang memperbolehkan data untuk berkoneksi dari salah satu titik ke koneksi setiap saat dan untuk setiap host TCP. Koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Dan untuk yang kelima itu stream interface, di mana TCP akan memperbolehkan aplikasi untuk mengirimkan koneksi yang berkesinambungan. Dan yang keenam itu reliable startup, yaitu membutuhkan persetujuan dari kedua aplikasi untuk melakukan koneksi baru. Dan yang ketujuh itu graceful shutdown, yaitu aplikasi dapat membuka aplikasi, mengirim data dan menutup koneksi serta menjamin bahwa data sampai sebelum koneksi terputus. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja TCP. 1. Datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. 3. Datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. 4. Dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri. 5. Dan IP mengarahkan datagram ke tujuannya. 6. Komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. 7. Jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali karena terjadi error saat menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan pada TCP. TCP atau IP adalah protokol yang bisa diarahkan, yang artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan, serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP atau IP dapat menghantar data melalui jalur lain juga. Selanjutnya memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien, bersifat open platform atau platform independent, yaitu yang dimaksud adalah tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. TCP atau IP terpisah dari perangkat keras yang mendasarinya. Karena sifatnya yang terbuka, TCP atau IP bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda dan dapat dijalankan pada sebuah operasi yang berbeda pula. TCP atau IP menggunakan skema pengalamatan yang umum, maka semua sistem yang dapat mengirimkan data ke alam sistem yang lainnya. Dari kelebihan tersebut jelas mempunyai kekurangan pada TCP atau IP ini, di mana memungkinkan
Buffer overflow attack. Yang dimaksud buffer overflow attack ini adalah sebuah aplikasi yang tidak tulis dengan baik, yang memanfaatkan kesalahan programming untuk mengeksekusi kode sisipan yang dapat dieksploitasi secara remote atau lokal, tergantung aplikasi juga, dan spesifik web processor dan sistem operasi tertentu. Selanjutnya, standar protokol yang paling lambat kecepatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan pada TCP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fikrunuha. Saya dari kelas Desain Manajemen Jaringan kelas D. NIM saya 1904411000164. Di sini saya ingin menjelaskan tentang TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol. TCP, di sini saya ingin menjelaskan tentang ada 3 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, dan yang ketiga cara kerja. Pertama, pengertian dari Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol atau TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network jaringan. TCP merupakan suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan atau connection oriented, dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan data. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari TCP atau Transmission Control Protocol. Yang pertama, reliable atau berarti data ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Yang kedua, berorientasi sambungan atau connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara 2 host, 2 proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP atau TCP Connection Termination. Yang ketiga, full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara 2 host terdiri dari atas 2 buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Header TCP berisi nomor urut atau TCP sequence number dari data yang ditransmisikan dan sebuah acknowledgement dari data yang masuk. Yang keempat, memiliki layanan flow control. Untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada suatu waktu yang akhirnya membuat macet jaringan internet network atau IP, TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu, untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya atau buffer. TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Yang kelima, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi dalam DARPA atau reference model. Yang keenam, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara 2 buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many.
Selanjutnya adalah cara kerja dari TCP. Yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi, di mana data tersebut akan dikirimkan. Pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara melangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai tujuannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah datagram tersebut dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirimkan kepada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. Yang keempat, IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Dan yang kelima, komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Yang keenam, jika kedua perhitungan data tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman data yang akan dikirimkan kembali. Nah, ini ada juga gambarnya dari cara kerja dari TCP. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi, Prodi Sistem Informasi, NIM 073. Jadi, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang secara singkat dari TCP. Alangkah baiknya untuk kalian yang ingin mengetahui protokol tentang TCP, alangkah baiknya kalian mengetahui secara singkat dari TCP tersebut. Baik, simak video selanjutnya tentang sejarah TCP. Sejarah TCP atau juga disebut juga dengan Transmission Control Protocol. Sejarah TCP dimulainya dari lahir ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, pada tahun 1969. Sementara itu, ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu lagi menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni TCP. Ia diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD Unix, sehingga dimulailah perkawinan antara Unix dan TCP. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol, tetapi dengan semakin berkembangnya jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP. Perkembangan TCP yang diterima luas dan praktis menjadi standar de facto jaringan komputer yang berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat pada protokol itu sendiri yang merupakan keunggulan dari TCP. Yaitu yang pertama, perkembangan protokol TCP menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas. Semua orang bisa mengembangkan perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi menggunakan protokol ini. Hal ini membuat pemakaian TCP meluas dengan sangat cepat, terutama dari sisi pengaplikasian oleh berbagai sistem operasi dan aplikasi jaringan. Yang kedua, tidak tergantung pada perangkat keras atau juga sistem operasi jaringan, yang sehingga TCP cocok untuk menyatukan bermacam-macam network, misalnya Ethernet, Token Ring, Dial-up Line, X25 NIT, dan lain-lain. Yang ketiga, cara pengamatan bersifat unik dalam skala global, yang memungkinkan komputer dapat mengidentifikasi secara unik komputer yang lain dalam seluruh jaringan. Walaupun jaringannya sebesar jaringan World Wide Internet, setiap komputer
yang tersambung dengan jaringan TCP akan memiliki address yang hanya dimiliki olehnya. Yang keempat, TCP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang dapat memungkinkan diterapkan pada internet work. Jadi kurang lebihnya seperti itu secara singkat dari TCP. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afatul Ainiah, NIM 010 dari kelas DMJD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kegunaan, dan port dari TCP. Ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kegunaan, dan port dari TCP. Kelebihan TCP. Yang pertama, TCP adalah protokol yang bisa diarahkan. Artinya, ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan, serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP dapat mengarahkan data melalui jalur lain. Yang kedua, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga, bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Yang keempat, TCP/IP menggunakan skema pengamatan yang umum, maka semua sistem dapat mengirimkan data ke alamat sistem yang lain. Kegunaan TCP. Yang pertama, menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang kedua, protokol transport berjalan pada end system. Yang ketiga, pengiriman file. Yang keempat, remote login. Network Terminal Protocol (Telnet) memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan. Jadi hal ini berarti bahwa pengguna menggunakan komputernya sebagai perpanjangan tangan dari komputer jaringan tersebut. Yang kelima, komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail. Yang keenam, Network File System atau NFS, pelayanan akses file-file jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses file-file pada komputer jaringan jarak jauh walaupun file tersebut disimpan secara lokal. Yang ketujuh, Remote Execution memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program di dalam komputer yang berbeda. Port TCP. Port TCP mampu mengindikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang umum digunakan dan ditetapkan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Sultan Wijaya. Di sini saya akan membahas tentang pengiriman dan penerimaan TCP. Oke, langsung saja. TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi yang menciptakan suatu koneksi virtual antara dua TCP untuk mengirim data. TCP juga disebut connection oriented dan juga protokol transport yang handal. Aliran layanan pengiriman. TCP memungkinkan proses pengiriman untuk mengirim data sebagai aliran byte dan memungkinkan proses penerimaan untuk memperoleh data sebagai aliran byte. TCP menciptakan suatu keadaan di mana dua proses dihubungkan oleh sebuah tab imajiner yang membawa data mereka melewati internet. Dan ini adalah contoh gambarnya. Pengiriman dan penerimaan buffer. Karena proses pengiriman dan penerimaan tidak bisa menulis atau membaca data dengan kecepatan yang sama, TCP membutuhkan buffer untuk penyimpanan. Terdapat dua buffer, yaitu buffer pengiriman dan buffer penerima. Salah satu cara untuk mengimplementasikan buffer adalah dengan menggunakan array melingkar. Dan ini adalah contoh gambarnya. Jadi pada arah pengiriman memiliki tiga jenis ruang. Bagian putih mengandung ruang kosong yang dapat diisi oleh proses pengiriman.
wilayah abu-abu menyimpan byte yang telah dikirim tetapi belum diakui. TCP menjaga byte ini dalam buffer sampai ia menerima pengakuan daerah yang berisi byte yang akan dikirim oleh TCP pengirim. Namun, TCP mungkin hanya dapat mengirim sebagian dari bagian yang berwarna. Hal ini dapat disebabkan oleh lambatnya proses penerimaan atau mungkin kemacetan dalam jaringan. Perhatikan juga bahwa setelah byte dalam ruang abu-abu diakui, ruang tersebut akan dipakai kembali dan tersedia untuk digunakan pada proses pengiriman. Hal inilah yang menyebabkan buffer melingkar. Sekian penjelasan tentang pengiriman dan penerimaan TCP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Anwari Rahman. Saya dari Prodi Sistem Informasi, kelas DMJ 3D dan NIM 52. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan protokol TCP. Check it out.